yakin sekali kita bahwa kemunculan sang pemimpin penutup yang akan memenangkan pertarungan di dunia ini sebentar lagi akan muncul. Nah, Allah. indikasinya sudah hampir lengkap. Ya, Ustaz, itu khilafah itu yang paling ditakuti sekarang, Ustaz. Ngomong-ngomong khilafah, Ustaz. Mau ditakuti atau nggak ditakuti, Ustaz? Dia kayak matahari yang udah mau terbit. Dia tetap datang. Dia tetap terbit. Pasukan yang akan mendampingi dan menjadi pasukan inti Imam Mahdi adalah pasukan yang tak terkalahkan dari negeri Quran. Iya. Nyambung, Ustaz, cerita. Iya. Nyambung banget ya, nyambung banget. Mereka, kata Rasulullah, bercirikan fisiknya begitu. Iya. Pakaian mereka begitu, mereka hitam-hitam, kata Rasulullah. Mereka memiliki hati sekuat dan sebesar gunung, ya. Dan mereka sangat bertakwa kepada Allah SWT. Mereka senantiasa berakhlak dengan akhlaknya para sahabat, dan mereka senantiasa berkumpul dan berperang, dan mereka tidak pernah dikalahkan dan selalu mengalahkan. Siapa ini? Ya jelas, secara cepat aja kita katakan sekarang ini jelas adalah Emirat Islamiyah Taliban yang tadi dinubuatkan dalam hadis juga ya. Allahu a'lam, pada intinya nanti Imam Mahdi beliau dibaiat di depan Ka'bah. Awas ya. Musuh Islam sangat tahu bahwa ini penghalang yang paling alot ini yaitu para ulama dan para kiai ini, para dai, para santri, maka mereka mesti ditebas. Mesti ya. Sampai ke akar-akarnya. Kalau karena mereka tahu ibarat di lumpur liar, kalau ingin hanya sekedar nebas di atasnya, dia akan tumbuh kembali. Mereka sadar itu. Mohon izin minta waktunya sebentar. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan berkenan. Ini langsung rame yang nonton. Ada YouTube-nya juga 3. Dan kita hari ini ingin ngobrol, Ustaz, tentang hijrah dan akhir zaman. Jadi sekarang ini kan Masya Allah kita sedang berada di penghujung dari zaman ini. Beraneka ragam kezoliman, beraneka ragam kejahatan, kemaksiatan. Tapi satu sisi kita harus hijrah. Nah ini kita mohon bimbingan dari ahlinya. Kalau saya katanya masih akhir bulan, Ustaz, bukan akhir zaman. Iya. Nah teman-teman semuanya, Insya Allah Ustaz Abdul Samad, Uzma Ustadz akhir zaman, kalau saya Ustadz awal zaman katanya. Oh, Ustadz awal zaman. Teman-teman siapin pulpen, siapin kertasnya ya, teman-teman semuanya siap ya. Kita akan belajar dan mohon izin teman-teman semuanya, mohon kolom komennya saya off dulu karena saya dan kita semuanya ingin sore ini fokus belajar, fokus mendengarkan, fokus menyimak nasihat dari guru kita. Dan setiap kali guru kita menyampaikan selalu ada kata-kata hikmah yang sangat bermanfaat untuk keimanan dan tauhid kita ya. Tolong teman-teman semuanya mohon izin ya, saya akan off-kan dulu komentarnya ya. Alhamdulillah. Ustaz, tafadhol Ustaz, kami udah nggak sabar. Baik. Jazakumullahu khairan katsira wa akramakallahu fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibillah, Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu, bahwa itu adalah benar bagi kami, dan berilah kami kekuatan untuk mampu menegakkannya, mampu mengamalkannya, mampu memperjuangkannya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, berilah kami kekuatan, kemampuan ya Allah untuk menjauhi dan menghancurkannya. Amin ya Rabbana amin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika, tsabbit qulubana ala ta'atika, tsabbit qulubana ala al-iman bika, tsabbit qulubana ala da'wati fi sabilika. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Ya Allah, kami memohon meminta kehadirat-Mu. Kokohkanlah hati kami agar senantiasa setia di atas agamamu.
Kokohkanlah hati kami agar senantiasa setia di atas iman. Kokohkan hati kami agar senantiasa setia di dalam jalan dakwah, di dalam ridha. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina al-anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, pertama sekali tentu saja sebagai hamba yang pandai mengakui nikmat Allah, kita bersyukur kepada Allah. Apapun kondisi, keadaan yang hari ini sedang kita rasakan, sedang diujikan oleh Allah, tetap nikmat Allah tidak tertandingi, tidak bisa diimbangi, dan juga tidak akan bisa dihitung. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka pujian dan syukur kita tambahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu salawat dan juga salam kita untuk Habibina Sayyidina Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khataman Nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Masya Allah, hari ini rasa dapat nikmat yang sangat istimewa ya. Dapat undangan dari saudaraku, sahabat seperjuangan, Ustaz Fatih Karim, akramakallah, wa ahlaka wa asrataka fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Dan kita bisa menjalin tali silaturahim walaupun melalui media sosial ini, melalui internet ini, kita tetap mengatakan apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo kita duduk sebentar, bareng-bareng kita tambah iman kita. Kita cas lagi iman kita. Walau hanya 1 jam, ya, kita akan tambah iman kita. Kita bincang-bincang tentang iman, insya Allah. Tema yang diangkat adalah tentang masalah hijrah. Dan sekarang masih segar suasana Muharram ya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 12. 12 ya? Muharram. Tanggal 12 Muharram. Ya. Di tanggal 12 Muharram 1443 ini kita dapat kejutan. Kejutannya yaitu berita di tanggal 15 Agustus. Yakni 2 hari sebelum kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di negeri Khurasan sana ya. Kejutannya adalah kita dapat kabar bahwa Emirat Islamiyah Taliban yang sekarang disebut dengan Emirat Islamiyah Afghanistan kembali mengambil tampuk kekuasaan secara damai dan menyebarkan pengumuman damai, memberikan amnesti seluas-luasnya, serta bertekad berjanji membuka diri untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi dan membangun relasi ke seluruh negara-negara seluruh dunia. Dan bertekad bahwa memang pemerintahan adalah pemerintahan Islam kafah yang menjalankan syariat Islam secara kafah dan total dan memberikan semua hak wanita, laki-laki, bahkan para pegawai PNS yang selama ini sedang bekerja, lanjutkan kerja. Ya, kedutaan tak perlu tutup, lanjut. Kami yang menjamin keamanan. Kami adalah pelayan kalian. Dan itu di awal tahun 1443 Hijriah. Masya Allah. Iya. Sebenarnya ini adalah oase ya. Oase bagi dunia Islam di tengah-tengah kegersangan dan keputusasaan. Kita dikejutkan dengan sebuah ledakan yang sangat Masya Allah. Yang membuat terkesima orang-orang yang selama ini sedang mencari jati diri, kemana nih kiblat kita, yang membuat terkejut, tercengang para pengamat politik serta pengamat militer dunia yang katanya negara terkuat di dunia tak terkalahkan dengan super powernya dalam segala hal, ternyata 20 tahun babak belur ya, babak belur di negeri Khurasan sana, yaitu Afghanistan. Dan Afghanistan hanya bermodalkan beberapa pucuk senjata tua yang bermodalkan iman dan tawakal kepada Allah. Mereka mengulang kebenaran firman Allah, kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil jumlahnya, sedikit persiapan militernya, tidak dianggap ternyata mampu mengalahkan kelompok yang besar ya, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kemudian
kita teringat dengan kisah Jalut melawan Talut ya. Talut adalah salah seorang di antara ahli yang bijaksana, ahli strategi, ahli politik, dan orangnya cendekiawan, muslim yang taat, beriman dan bertakwa, ditunjuk oleh Allah memimpin Bani Israel. Awalnya puluhan ribu yang bergabung dengan beliau, kemudian seluruhnya nggak lulus ujian, sehingga tinggal hanya 300-an orang, ada yang mengatakan 310 orang yang betul-betul bertekad untuk lillahi ta'ala, mendampingi beliau untuk memerangi Jalut. Akhir kisah, pasukan yang jumlah mereka hanya 300-an orang, sementara pemimpinnya adalah Talut, mengalahkan puluhan ribu pasukan Jalut, yang secara fisik saja mereka kekar-kekar, besar-besar, tinggi-tinggi, kokoh-kokoh, sementara mereka terkenal kalau bertempur selalu mengalahkan. Yang dilawan sekarang siapa? Hanya Talut dengan 300-an orang yang bersamanya. Namun sekali lagi, kemenangan bukan di tangan manusia. Kemenangan adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Insyaallah. Tentu saja hanya Allah yang patut kita syukuri atas kejutan awal tahun 1443 Hijriah ini. Di tengah-tengah sekali lagi kondisi umat hampir-hampir saja putus asa ya. Umat hampir saja mereka mengeluarkan kalimat yang pernah dilafazkan oleh para nabi dan rasul dulu. Mata Nasrullah. Nasrullah. Kapan Allah tolong kami? Allah kasih lihat itu di sana. Allah kasih lihat di sana. Di belahan bumi Khurasan sana, kelompok yang selama ini tidak pernah dibayang-bayangkan akan mampu menjadi pemenang. Dua superpower dunia ditaklukkannya. Dua superpower dunia ditaklukkannya. Pertama adalah Uni Soviet, ya, hanya dalam hitungan sekian tahun selesai. Kemudian Allah izinkan mereka berkibar dari tahun 1996 sampai tahun 2001 ya. Kemudian Amerika dengan siasat bulus dan liciknya menggunakan trik, yaitu dengan menghancurkan gedung WTC mereka, lalu dituduh dunia Islam yang buat. Ya, khususnya Al-Qaeda yang katanya bercokol di Afghanistan, dan dengan cara itu ingin dia berantas Emirat Islamiyah Afghanistan yang ketika itu sedang berkibar dan berjaya. Baik, tahun 2001 sejak itu Emirat Islamiyah Afghanistan kembali direbut, lalu didirikan negara boneka oleh Amerika Serikat, NATO dan sebagainya, sambil terus saja Emirat Islamiyah Taliban memberikan perlawanan tanpa henti, siang malam, berganti hari, bertukar minggu, berganti bulan, bertukar tahun, dan kerugian yang tidak terkira-kira ya, 2,3 triliun US dollar kerugian Amerika Serikat. Bukan angka yang gila-gilaan tuh Ustaz ya. 2,3 triliun. Sementara 300 ribu pasukan militer Afghanistan yang dilatih secara elit ya, dengan pelatihan yang elit, senjata yang elit oleh Amerika Serikat. 300 ribu ini telah menghabiskan dana lebih dari 300 miliar US dollar untuk melatih mereka, ya, menggaji mereka, membiayai dan senjata mereka. Tapi ternyata maknawiyat itu yang tak ada ya. Akhirnya jumlah yang begitu besar dengan senjata yang lengkap tak mampu berkutik dan memang tidak bergeming apa-apa, sebab sang bosnya saja sudah lari ngacir, itu kalau bahasa saya ya, lari ngacir. Membawa kroni-kroninya semua, NATO semua, dan negara Eropa semuanya lari. Sampai-sampai Jerman dengan terang-terangan ketika Kunduz dibebaskan mengatakan Taliban terlalu kuat, kami tak akan kirimkan pasukan lagi ke sana. Itu kan keterlaluan pengakuan sebuah negara mengatakan Taliban terlalu kuat. Ya, kami tak akan kirimkan lagi. Ini luar biasa. Maka dengan ini sebenarnya saya melihat hal ini Ustadz ya, ini masih insya Allah tak akan lari dari konteks hijrah ya, tak akan lari dari konteks hijrah. Jadi sebenarnya Ustadz ini melepaskan unek-unek juga nih, udah rindu ingin bicara, ya sekarang bisa bicara. Jadi begini, Masya Allah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini menurut syarat Sahih Bukhari lulus ya sebagai hadis yang bisa dinyatakan sahih dan kuat. Apa kata Rasulullah? Awwalu hadzal amri an-nubuwatu warahmah. Awal urusan dakwah ini dimulai dengan kenabian, yaitu Nabi Muhammad sendiri yang memimpin. An-nubuwah warahmah, dan itu adalah rahmat. Summa takunu khilafah warahmah. Kemudian dilanjutkan oleh kekhalifahan, dan itu adalah rahmat.
Nah, di hadis yang lain Nabi mengatakan 30 tahun. Ternyata benar. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, dan Khalifah Hasan bin Ali. Pas 30 tahun. Kemudian lanjut Nabi, summa takunu mulukan wa rahmah. Lalu berlanjutlah dengan dakwah ini berlanjut di bawah payung pemerintahan Islam dengan sistem kerajaan. Ya, sang pemimpinnya tetap disebut khalifah, tetapi sistem yang mereka jalankan sudah sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, 3 dinasti ya, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah atau Ottoman gitu. Ini berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924 dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Ottoman di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha. Setelah itu berakhir, Nabi melanjutkan summa takunu imaratin wa rahmah. Ini yang menakjubkan. Sangat menakjubkan hadis Nabi. Summa takunu imaratin wa rahmah. Kemudian dakwah ini, ya, Islam ini dan kepemimpinan ini yang menjalankan syariat Islam ini akan dilanjutkan nanti di masa runtuh, setelah runtuhnya muluk, ya, dilanjutkan oleh imarat. Masya Allah, sejak betul dinasti Ottoman tumbang, sejak itu berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim berusaha kembali menegakkan pemerintahan Islam dalam skala kecil, ya, dalam skala regional mereka. Kalau di Indonesia namanya DITI dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada lah, akhirnya berhasil ditumpas. Kemudian untuk di Mali didirikan Emirat Islamiyah Mali. Kemudian di Yaman Emirat Islamiyah Yaman. Kemudian Chechen atau Chechnya yang disebut dengan Shishan. Ya, ini juga akhirnya berhasil ditumbang. Gimana nggak tumbang, dikeroyok rame-rame. Juga berbagai macam emirat mencoba untuk eksis tampil, tapi berhasil ditumbangkan semua. Satu-satunya emirat yang belum berhasil ditumbangkan, bahkan semakin memperlihatkan eksistensinya adalah Emirat Islamiyah Afghanistan yang diisi oleh kaum santri, disebut dengan Taliban, ya, kaum santri. Allahu Akbar. Jadi ini dua negara superpower berusaha untuk membinasakan, memberangus Emirat Islamiyah Afghanistan ini, tapi dua-duanya akhirnya secara hina mundur dalam keadaan mendirikan bendera putih. Warahmah, dan itu adalah rahman. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma yatakadamuna 'alaihi takadumal humur." Lalu setelah itu kalian akan menyaksikan manusia pada masa itu memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan. Yatakadamuna 'alaihi takadumal humur. Lalu kata Rasulullah SAW, jalan menuju perjuangan saat itu adalah jalan jihad. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Dan jihad itu banyak. Ada jihad pendidikan, ada jihad ekonomi, ada jihad media, ada jihad politik, ada jihad kesehatan, ada macam-macam jalur jihad saat itu. Tapi kata Rasulullah, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Tetapi jihad yang paling utama dari seluruh jihad-jihad yang ada tadi, dan ini akan mengantarkan kepada kemenangan di akhir zaman, yaitu jihad yang ada ribatnya. Jihad yang ada ribatnya. Ribat itu apa? Ribat itu secara bahasa kosakata dalam fikih, ya, dalam kitab fikih, yaitu di mana para mujahidin melakukan ronda, menjaga di perbatasan antara ini negeri kafir, ini negeri muslim, ini pasukan kafir, ini pasukan muslim, dan ada yang berjaga-jaga mengawasi gerak-gerik musuh, ya. Nah, orang ini disebut dengan ribat, dan ribat itu hanyalah istilah yang ada di medan tempur, di medan tempur. Maka kata Nabi, dari seluruh jihad-jihad yang ada itu, jihad yang paling afdal saat itu adalah jihad angkat senjata, ya. Wa inna afdala ribatikum askalan. Allahu Akbar. Coba lihat nih korelasinya, ya. Dan seutama-utama jihad yang angkat senjata nanti di akhir zaman adalah di Askalan. Askalan ini di mana? Sebuah kota di tepi laut, ya, di negeri Palestina yang saat ini dijajah oleh Israel. Berarti Palestina adalah tempat jihad yang paling utama nanti di akhir zaman. Oke. Sekarang apa hubungannya? Apa hubungannya dari mukaddimah kita ini dengan hijrah? Nah, iya, ketika Nabi SAW berkata, la jihada ba'dal fath. Tidak, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah. Ya. Berarti hijrah yang dimaksud oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah hijrah makani, hijrah tempat, ya. Karena hijrah itu ada dua. Sepakat para ulama kita membagi hijrah ada dua. Pertama, hijrah makani, yang kedua
hijrah maknawi, ya. Apa itu hijrah makani? Hijrah tempat. Hijrah tempat. Yang kedua hijrah maknawi, ya. Hijrah yang hakiki. Ini dia. Nah, kalau hijrah makani, Nabi sudah mengunci, tak ada lagi hijrah ya. Setelah Futuh Makkah tak ada lagi hijrah, kata Nabi. Jadi dalam hal ini mungkin perlu kami segarkan memori kita semua. Hijrah tempat di dalam pembahasan fikih Islam, bila lingkungan kita ternyata lingkungan ahli maksiat, di kita dakwahi nggak mau mereka dengar, ya. Kemudian kita coba memberikan keteladanan, tidak mereka tiru. Justru makin hari makin lama kita kira-kira yang akan ke bawah. Anak-anak dan keluarga kita bisa-bisa akan terwarnai. Sementara negeri itu bisa jadi akan ditimpakan azab dan bencana oleh Allah. Dan ini berbahaya. Nah, oleh karena itu, saatnya kita mengambil posisi untuk siap-siap hijrah, meninggalkan tempat yang tak baik itu. Jadi hijrah makani skala lokal ya, skala kecil. Memang harus ditinggalkan. Kalau tempat itu sumber maksiat, tempat maksiat, segala macam buruk-buruk dibuat di sana, Allah pasti akan datangkan bencana ke situ. Kalau nggak mau terkena oleh bencana yang sama, ya hijrah tempat. Tapi hijrah dalam artian besar, hijrah dalam artian global, seperti hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ya, itu sudah tidak ada lagi sejak Futuh Makkah, kata Nabi. Namun hijrah tempat yang tak baik, dari hijrah dari teman yang tak baik kepada teman yang baik, hijrah dari ini namanya hijrah makani. Selanjutnya hijrah maknawi, hijrah secara maknawi atau hijrah secara hakikat. Hijrah secara syar'i. Apa itu? Yaitu al-muhajiru man hajara manahallahu. Itu kata Rasulullah SAW. Hijrah, orang yang disebut dengan orang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, dia menuju kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Kemudian dia menuju kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apapun yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka dia lakukan. Itu namanya muhajir. Nah, muhajir yang kedua ini tidak akan pernah terputus. Tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Hijrah maknawi atau hijrah hakiki atau hijrah syar'i ini selalu terbuka peluangnya sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat, di mana wajib terus berupaya meninggalkan segala yang tidak baik, perangai kita atau dosa-dosa yang pernah kita selama ini menjadi kecanduan, kita suka mengerjakannya, tinggalkan itu, lalu pergilah kepada yang disenangi, dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita sambungkan, kita hubungkan. Tadi kita atau saya memulai dengan tentang Taliban ya, tentang Taliban, santri, tentang Afghanistan, tentang santri. Taliban itu bahasa Arab, artinya adalah santri. Jadi seperti kata mantan Panglima TNI dulu ya, 2017 beliau akhirnya disuruh turun, ya, Panglima Gatot Nurmantio. Beliau mengatakan Indonesia ini yang paling bisa diandalkan dan diharapkan ke depan untuk melindungi dan menyelamatkan Indonesia hanyalah barisan para ulama dan santri. Kenapa beliau mengatakan itu? Ya, kenapa beliau mengatakan itu? Karena beliau baca sejarah. Beliau baca sejarah bahwa dalam lipatan sejarah perlawanan di Indonesia ini untuk lepas daripada cengkeraman kolonial Belanda, ya, dan baik itu kolonial dari Barat yang diwakili oleh Belanda atau kolonial dari Timur yang diwakili oleh Jepang. Ternyata memberikan perlawanan yang sungguh-sungguh dan tidak pernah putus. Selalu ada api perlawanan itu dari Sabang sampai Merauke adalah para kalangan kiai, kalangan para santri. Dan mereka lah yang paling jujur dan paling setia mengorbankan segala-galanya termasuk nyawa, harta, dan darah untuk bangsa dan negara yang tercinta ini. Maka dari pelajaran itu, dengan mantap beliau mengatakan yang paling kita andalkan, kita harapkan ke depan adalah para santri. Ya. Semoga Allah melindungi para santri-santri, para alim ulama, para dai-dai, para ustadz, ya, menjaga seluruhnya dari segala, awas ya, musuh-musuh Islam sangat tahu bahwa ini penghalang yang paling alot ini, yaitu para ulama dan para kiai ini, para dai, para santri, maka mereka mesti ditebas, mesti ditebas, ya. Sampai ke akar-akarnya, karena mereka tahu ibarat di lumpur liar, kalau ingin hanya sekedar nebas di atasnya, dia akan tumbuh kembali. Mereka sadar itu. Maka sampai ke akar-akarnya. Sampai.
Ya, kalau perlu dicongkel itu tanah, ya, dibalik tanahnya supaya semuanya dibinasakan. Nggak bisa pakai randap aja. Kalau randap hanya rumput atasnya aja yang selesai. Nah, tapi kalau sampai ke akar-akarnya memang harus dibuldozer ya, digali. Nah, ini makar mereka sekarang ini untuk menumpas dan menghabisi para santri, ya, para ulama sangat sistematis. Oke, kita kembali pada topik kita. Kalau bicara tentang akhir zaman, Ustadz, selalu pembahasannya panas ya. Pembahasannya selalu panas, ya, panas selalu, dan berdebar, Ustadz. Berdebar. Ya, arahnya kepada konspirasi apalah gitu ya. Baiklah, sekarang kita mau fokus kembali kepada hijrah. Nah, kita mau bicara hijrah makani di akhir zaman ini, mungkin nggak? Sangat mungkin. Kapan itu? Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, Allah telah memilih bumi ini. Dan Allah lihat bumi yang terbaik nanti untuk kalian adalah bumi Syam. Bumi Syam. Dan Allah berfirman, wahai Syam, dari seluruh bumiku, engkaulah yang aku jadikan sebagai bumi pilihan. Masya Allah. Aku akan masukkan ke dalam negeri ini, negeri yang Allah pilih tersebut, hamba-hamba pilihanku yang terbaik dari seluruh dunia. Dan aku keluarkan darimu, wahai Syam, seluruh makhluk-makhlukku yang buruk dan jelek. Jadi orang-orang yang tak baik, orang-orang yang jelek akan keluar meninggalkan Syam. Sementara orang-orang yang baik malah akan masuk ke negeri Syam. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya hadis qudsi ya, di mana Rasulullah SAW yang melafazkan dari lafaz redaksi beliau. Tetapi semua isinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang masih dari hadis Sahih Muslim. Tetapi ini Rasulullah ungkapkan kepada Abdullah ibnul Hawalah. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah ibnul Hawalah? Ya Abdullah, bila engkau dengar nanti di akhir zaman, Baitul Maqdis telah kembali dibebaskan. Maka di sana akan dikumandangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Hai Abdullah, kata Rasul. Hai Abdullah ibnu Hawalah. Bila engkau sudah mendengar khilafah Islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis, maka segeralah engkau menuju ke sana. Hijrahlah engkau ke situ. Itulah negeri yang paling aman saat itu. Aman orang-orang beriman di dalamnya, aman nyawa mereka, aman harta mereka, aman kehidupan mereka, aman kehormatan mereka, aman kesehatan mereka, dijamin kata Rasulullah. Ini hadisnya Sahih Muslim ya. Itulah negeri teraman pada saat itu. Dan di waktu yang sama kata Rasulullah, Yathrib. Yathrib adalah Madinah Al-Munawwarah ya. Dan waktu yang sama, Umranul Maqdis kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis sedang kembali mulai kuat, kembali mulai tenang, aman, makmur, pada waktu yang sama, kharabu Yathrib. Yathrib atau kota Madinah saat itu sedang hancur lebur. Sedang ada kegaduhan yang menumpahkan darah, kekacauan yang tidak karu-karuan. Lah, sekelas Madinah saja bisa seperti itu keadaannya, bagaimana Mekah? Padahal kita tahu penduduk Madinah lebih teduh-teduh orangnya ya, lebih ramah-ramah, lebih aman, lebih nyaman, lebih bersaudara ya daripada Mekah. Mekah terkenal garang, agak sedikit keras, kasar gitu ya. Lah, sekelas Madinah saja, iya Ustaz, sekelas Madinah saja lagi seperti itu, maka bagaimana nasib dengan Mekah? Lah kalau negeri Hijaz yang ada Makkah Madinahnya saja kacau dan chaos begitu, bagaimana dengan seluruh Arab? Ya, Arab saja begitu, bagaimana dengan seluruh dunia? Maka Rasulullah SAW, bila khilafah Islamiyah nanti sudah dikumandangkan di Baitul Maqdis Palestina, tidak ada tempat yang aman di muka bumi kecuali hanyalah di Palestina. Hijrahlah. Masya Allah. Ya, Ustaz, itu khilafah itu yang paling ditakuti sekarang Ustaz, ngomong-ngomong khilafah Ustaz. Mau ditakuti atau nggak ditakuti Ustaz, dia kayak matahari yang udah mau terbit. Dia tetap datang. Dia tetap terbit. Jadi Ustaz yang kita cintai, Masya Allah. Ini mirip banget ya, ini udah mirip banget. Kalau Fajar Kadzib sudah terbit dah. Fajar Kadzib sudah terbit, yaitu ada euforia kayaknya kebangkitan Islam di mana-mana beberapa tahun yang lalu ya. Itu Fajar Kadzib itu. Nah, dari Fajar Kadzib menuju Fajar Shadiq, itu azan subuh yang sebenarnya, kan ada rentang waktu yang singkat itu. Ya. Jadi ini tak lama insya Allah.
Coba Allah. kita perhatikan sama-sama bagaimana ketika Mursi Merinding. dulu memenangkan pertarungan politiknya di Mesir, Ya, lalu euforia kita Islam, Mursi bertekad untuk apalah macam-macam gitu kan. Kemudian kita dengar juga bagaimana Raja Salman ya, tiba-tiba dilantik menjadi penguasa ya, di Arab Saudi 2014. Kemudian kita dengar juga bagaimana apa tuh eh, ya di Indonesia sendiri 2016 euforia seolah Islam itu sedang bangkit di mana-mana. Tapi itu adalah kebangkitan kalau ibarat istilahnya itu fajar kadhib ya. iya. Fajar yang masih bohong, belum fajar sebenarnya. Nah, antara fajar yang masih bohong ini menuju fajar yang sebenarnya ada rentang waktu terakhir ini untuk menentukan orang beriman. Ini masa ujiannya berat. Orang-orang munafik makin sejadi-jadinya dia tenggelam dalam selimut. Tapi orang-orang beriman dia akan memilih untuk bangkit. Walaupun berat, mata berat, ya kondisi berat. Ada rentang waktu, itulah waktu yang paling dekat hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia pilih untuk bangkit. Dia pilih untuk tetap berjuang, berdakwah, istiqomah walaupun berat, ya. Dia pilih dan akhirnya dia masuk fajar shadiq. Fajar shadiqnya itu apa? Fajar shadiq itu dalam istilah bahasa saya kalau saya analogikan adalah munculnya pemimpin umat yang akan memimpin sholat subuh berjamaah. Masya Umat Allah. bersatu. Ya. Siapa sholat subuh berjamaah itu? Pimpin umatnya siapa? Imam Al-Mahdi. Ya. Imam Al-Mahdi nanti dia akan hadir memimpin semua umat yang sudah hampir putus asa. Kapan kita ini akan kembali bersatu? Kapan kita ini akan kembali jaya, kuat dan menang? Dan kita butuh pemimpin, figur yang mendunia, yang figur itu bisa diterima oleh seluruh kalangan dan khalayak orang-orang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka muncullah beliau. Beliau jadi imam sholat subuh kita. Ya. Beliau akan menjadi imam sholat subuh kita. Merinding, Nah, Zat. setelah itu kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Nah, jadi sekarang kita bicara tentang akan munculnya seorang pemimpin akhir zaman. Ya. Apakah mungkin di masa kita? Apakah mungkin di masa zaman anak-anak kita? Kalau melihat daripada tanda-tandanya, Ustaz, ya. hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali ini berbaik sangka lah. Ustazuna, Ustaz Fatih Karim dan sahabat-sahabat kami yang lain, insya Allah sudah sering dengarkan kajian-kajian para ustaz-ustaz kita ya. Kajian terakhir zaman khususnya, baik dari Ustaz Ihsan Tanjung, dari Ustaz Rahmat Baikuni, Ustaz Abu Fatih Al-Nani, atau hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali. Yakin sekali kita bahwa kemunculan sang pemimpin penutup yang akan memenangkan pertarungan di dunia ini sebentar lagi akan muncul. Nah, Allah. Indikasinya sudah hampir lengkap. Tinggal menunggu satu figur yang paling dicintai orang beriman sedunia ini mati dibunuh secara mengerikan. Ini hadisnya sahih. Ya, mati dibunuh secara mengerikan. Lalu menyebabkan marah orang-orang beriman sedunia. Malaikat yang ada di langit juga marah dengan matinya orang itu secara dibunuh. Tapi Allah hibur bahwa terdengarlah Imam Mahdi sudah muncul di depan Ka'bah dan dibaiat, ya. Langsung berita itu menjadikan, kalau bahasa Padang ya, si tawa si dingin. Yaitu sebagai penawar dalam kesedihan, Ustaz. Sebagai hiburan dalam kegalauan dan puncak kebimbangan, ya. Kira-kira siapa figur yang paling berjasa buat Islam, buat dunia Islam, sementara dia paling dibenci oleh orang kafir, orang munafik, dan mereka berusaha membunuhnya dan berhasil membunuhnya. Siapa kira-kira beliau ini? Kita tidak bisa memastikan siapapun orangnya saat ini. Tetapi dia wajib figur itu mendunia. Namanya harum, jasanya buat Islam dan kebangkitan sangat besar. Dan orang-orang beriman saja mencintainya. Orang munafik benci dengan. Orang munafik, apalagi orang kafir ya, sangat tak suka dengan orang itu. Nah, siapa kira-kira? Bolehlah kalau sekedar hanya nyebut-nyebutkan nama, kita sebutkan nama ya. Walaupun kita tidak memastikan satupun ya di antara mereka ini. Allah yang Maha Tahu, bisa jadi bukan di antara nama-nama yang kita sebutkan ini. Tetapi sah-sah kok kita menyebutkan beberapa calon ya, yang memastikan adanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, yaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dilindungi oleh pemerintahan Qatar ya, di Doha sana. Dan Sisi pun sudah berkata, tangkap dia hidup atau mati, bawa kepalanya kemari ya, untuk siapa yang bisa menangkap sekian upah untuk orang yang berhasil membunuhnya.
Yang kedua, figur yang juga sifatnya mendunia. Tentang Yusuf Qaradawi tadi jangan tanyakan keilmuannya. Jangan tanyakan kiprahnya dalam dunia dakwah dan pendidikan, dalam dunia keilmuan. Masya Allah sekali. Dan akhir-akhir ini beliau semakin lantang menyuarakan kebenaran. Yang kedua, figur yang juga sepertinya memiliki potensi untuk dibunuh ya. Sementara dia sangat dicintai oleh orang beriman. Siapa? Figur ini adalah Zakir Naik. Ya. Zakir Naik. Ya. Ini jasanya buat membuktikan kebenaran Islam dari dunia ilmiah ini tak perlu dikeragui. Ya. Dan India sudah mengusirnya. Mendunia Ustaz. Beliau ini memang sudah diakui lah. Tidak ada yang berani untuk berhadapan-hadapan dengan debat dengannya kecuali dia akan tumpang memalukan. Ya, pilihannya cuma dua. Pilihannya cuma dua, masuk Islam, mengakui kebenaran Islam, atau minimal dia bungkam dan dia akhirnya tidak percaya agamanya yang dianut. Cuma memang beliau ini juga ancaman bunuh oleh Narendra Modi ya, presidennya India sekarang. Perdana Menteri India ya. Bunuh, ya, tangkap hidup-hidup atau matikan dia. Nah, ini Zakir Naik. Apakah ini orangnya? Atau yang pertama tadi? Nggak tahu kita, Allahu a'lam. Terus yang ketiga, orang yang punya peluang juga untuk dibunuh. Dan ini kematian orang ini akan menyebabkan luka di hati orang beriman ya. Macam Dr. Yusuf Qaradawi kematiannya dibunuh. Itulah jadi masalahnya. Atau Zakir Naik. Atau yang ketiga? Siapa yang ketiga kira-kira? Yang ketiga, Allahu a'lam juga ini, apakah dia adalah Recep Tayyip Erdogan? Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Secara ini sekarang nama Erdogan itu seolah mewakili bagi keizzatul Islam ya. Bagi kemuliaan Islam itu seolah Erdogan lah figurnya. Dia seperti menempatkan posisi dirinya itu kayak seorang calon khalifah gitu. Di mana pengayomannya kepada Islam, kaum muslimin, dunia Islam luar biasa. Nampak betul tulusnya dan sebagainya. Apakah ini orangnya? Sementara beliau memang target untuk dibunuh berulang-ulang untuk upaya pembunuhan pada beliau berhasil digagal. Apakah ini orangnya? Jawaban sekali lagi, Allahu a'lam. Yang jelas orang yang beriman di dunia mencintai Erdogan. Hanya orang munafik yang benci dengan Erdogan. Hanya orang kafir yang benci dengan Erdogan. Apakah ini orangnya? Allah. Terus yang keempat, siapakah kira-kira yang keempat ini? Apakah dia adalah Raja Salman? Kenapa demikian? Karena Raja Salman track recordnya masih terkenal bersih. Beda dengan putranya ya, yang haus kekuasaan, yang haus dunia, yang haus darah. Ini Muhammad bin Salman ini beda ya. Beda habis dengan ayahnya, Nabi Nuh dengan Kanaan. Kayak seperti Nabi Nuh dengan Kanaan. Yang ayah menuju ke arah kiblat, sementara ini menuju ke arah barat. Ya. Dan berkali-kali Raja Salman kemarin ini waktu ada bombardir gila-gilaan Yahudi terhadap Palestina, Raja Salman tegas-tegas menolak membuka kerjasama dengan Yahudi Israel bagi membuka kantor diplomasinya. Nggak boleh. Sementara Muhammad bin Salman pengen banget kebelet malah. Ya, kalau Raja Salman nggak boleh. Kemudian Raja Salman juga melarang, selama kalian masih menyakiti saudara kami di Palestina, maka selama itu apapun yang bisa menyulitkan kalian, kami akan lakukan. Kata Raja Salman kepada Yahudi. Ya, dan itu beberapa bulan yang lalu. Sehingga kita dengar bahwa pesawat maskapai penerbangan komersialnya Israel nggak jadi terbang di atas langitnya Arab Saudi untuk pergi ke Emirat Islam, ke Emirat Uni Emirat Arab. Padahal hanya 3 jam itu kalau dari Tel Aviv ya menuju ke sana hanya 3 jam. Tapi karena nggak boleh bisa memakan waktu sampai 9 jam. Muter. Akhirnya nggak jadi terbang. Itu intinya bentuk daripada penolakan Raja Salman kepada kejahatan yang dibuat oleh Yahudi. Intinya, Raja Salman juga membatalkan mega proyek yang paling hebat sedunia yang dirancang oleh Muhammad bin Salman, yaitu, ya oke. Baiklah, kita lanjut ya, Ustaz. Afwan jiddan kepada seluruh sahabat-sahabat seimanku dimanapun antum berada. Kita tadi terhenti ya. Nanti kalau seandainya terhenti lagi, berarti panas lagi tapnya nih, minta maaf lah. Ya. Insyaallah. Baik, kita lanjut ya. Jadi, figur keempat siapa tadi? Ya. Ada tadi Dogan, ada yang Yusuf. Pertama Yusuf Qaradawi, kemudian Zakir Naik, kemudian Raja Salman, Erdogan, oh ya, terakhir Raja Salman tadi ya. Jadi intinya Raja Salman ini betul-betul sudah diharapkan kematiannya. Oleh siapa? Oleh anak kandungnya sendiri.
Ini anak Duroko ini. Ya, sudah berapa kali beliau mencoba menghabisi bapaknya, tetapi pengawal setia Raja Salman masih berhasil melindungi. Baiklah, apakah ini yang dimaksud itu oleh Rasulullah beliau? Allahu a'lam. Kita tidak berani memastikan siapapun. Dan ada figur terakhir. Figur terakhir ini juga mengguncang dunia. Bahkan majalah bergengsi Timur Tengah, Times, ya, malah meresmikan figur the Man of the Year 2016 itu Habib Rizik Syihab, di mana beliau adalah inspirator kebangkitan Islam dan perlawanan Islam di tahun-tahun terakhir ini. Dan nama beliau mengguncang dunia sekarang ini. Nah, apakah beliau? Sementara memang kita tahu beliau diinginkan sekali oleh pihak-pihak musuh-musuh dakwah, musuh Islam untuk dihabisi. Yang mana di antara mereka? Jawabannya Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali, bukan Ustaz Fatih Karim. Kita ini apalah Ustaz ya. Ya. Jauh-jauh. Kita ini nggak dikenal dunia lah. Kalau mereka levelnya level dunia. Insya Allah. Nah, apakah mereka ini? Ditambah lagi dengan beberapa indikasi yang sangat kuat. Allahu a'lam. Pada intinya, nanti Imam Mahdi beliau dibaiat di depan Ka'bah. Dibaiat oleh sekelompok ulama yang berdatangan dari berbagai negara dan mereka tidak pernah janjian. Ya, dan ulama-ulama ini menemukan figur itu ada pada orang yang sedang tawaf. Lalu ditangkap orang ini, dipaksa untuk ngaku. Kamu kan Muhammad bin Abdullah? Dia mengatakan bukan saya. Bukan saya. Cari yang lain, bukan saya. Tapi orang ini tak mampu berdusta, ditelusuri nasabnya sampailah kepada Hasan bin Ali, dipaksa dia untuk mau dibaiat. Dan saat itu dia berkata, berilah saya waktu. Kenapa dia akhirnya meminta berilah saya waktu? Karena dia diancam oleh para ulama. Kamu kan tahu, ini dunia sedang dibungkus oleh kejahatan dan kezaliman. Ya, darah orang yang beriman di mana-mana sudah tidak berharga. Islam betul-betul sedang dihabisi sehabis-habisnya. Ya, yang mampu menghentikan ini semua menurut nubuat Rasulullah adalah engkau. Jika engkau menolak untuk kami baiat dan memimpin kami, semua dosa dan kejahatan yang ada di muka bumi kamu yang tanggung. Ya, akhirnya sang pemuda Al-Mahdi ini meminta kepada para ulama, berilah saya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Maka malam hari itu beliau pun menghabiskan malamnya meminta petunjuk dari Allah, mohon istikharah, minta pedoman dari Allah, masih di depan Ka'bah. Sementara pemuda-pemuda beriman dan para ulama ini mengepung kawasan supaya laki-laki ini nggak lari. Sepanjang malam itu beliau tetap bermunajat dengan bercucuran air mata. Lalu fa'aslahahu Allahu fi lailah, kata Rasulullah. Allah langsung mengupgrade Al-Mahdi ini dalam satu malam. Lelaki yang memang hanya soleh, taat, berilmu, tetapi dia tidak berilmu tentang agama ya, tapi dia tidak tahu tentang perang, tidak tahu tentang politik, tidak tahu tentang pendidikan, perekonomian, tidak tahu tentang masalah damai dan kekacauan, bagaimana memadamkan fitnah di muka bumi, beliau nggak tahu. Tetapi dalam satu malam Allah upgrade semuanya, sehingga beliau memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan, kekuatan fisik, kecerdasan akal, mengerti langsung seluk-beluk politik, mengerti masalah perang, mengerti bagaimana menaklukkan lawan, mengerti bagaimana cara memimpin dan sebagainya. Dalam satu malam Allah masukkan itu, sehingga pada waktu Tuhannya beliau berkata kepada para alim ulama ini, saya siap. Barulah beliau dibaiat. Jadi ceritanya seperti itu. Singkat kisahnya, Arab langsung bersatu untuk membunuhnya. Arab langsung bersatu untuk membunuhnya. Sementara ketika itu, beliau telah dipenuhi oleh orang-orang beriman yang segera rela dan siap untuk menjadi pasukannya. Terjadilah pertempuran yang dengan singkat mengalahkan semua pasukan Arab. Ya, Arab Saudi, Mekah, Madinah kembali dalam pangkuan tauhid. Alhamdulillah. Singkat, Arab juga ditaklukkan dengan sangat cepat. Alhamdulillah. Kemudian pergi menuju ke arah Persia, itu Furs, Iran sekarang. Iran juga ditaklukkan, India ditaklukkan, Cina ditaklukkan dengan cepat ya. Dengan cepat sekali penaklukan ini terjadi. Kemudian pusat pemerintahan adalah di Baitul Maqdis. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Di Baitul Maqdis. Jadi Ustadz yang kami cintai, ternyata dikumandangkan khilafah Islamiyah itu lebih dulu sebelum kemunculan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi belum muncul, khilafah Islamiyah lebih dulu dikumandangkan di Baitul Maqdis. Sambil menunggu sang Al-Mahdinya, ya, nanti ketika Al-Mahdi sudah muncul, diserahkan kepada beliau. Nah, begitu yang saya pahami juga begitu. Iya. Ya, nah, jadi Masya Allah ya, dan pasukan yang akan
insya Allah kawan-kawan semua pasti sudah dengar ceramah saya hari ini ya. Ya. Pasukan yang akan mendampingi dan menjadi pasukan inti Imam Mahdi adalah pasukan yang tak terkalahkan dari negeri Khurasan. Iya. Nyambung, Zat, cerita. Ini dia. Nyambung banget ya, nyambung banget. Mereka, kata Rasulullah, bercirikan fisiknya begini. Yeah. Pakaian mereka begini, sorban mereka hitam-hitam, kata Rasulullah. Mereka memiliki hati sekuat dan sebesar gunung, ya. Dan mereka sangat bertakwa kepada Allah SWT. Mereka senantiasa berakhlak dengan akhlaknya para sahabat, dan mereka senantiasa bertempur dan berperang, dan mereka tidak pernah dikalahkan dan selalu mengalahkan. Siapa ini? Ya jelas, secara cepat aja kita katakan sekarang, ini jelas adalah Emirat Islamiyah Taliban yang tadi dinubuatkan dalam hadis juga ya. Tumatakunu imaratin warahmah. Nah, mereka lah pasukan-pasukan yang selama ini berperang dan tidak pernah bisa dikalahkan. Awal-awalnya Inggris mencoba mengobrak-abrik 3 tahun Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa negara Eropa, kalah seluruhnya. Lalu Uni Soviet kalah. Kemudian Amerika dan NATO kalah. Mereka senantiasa berperang dan mereka selalu mengalahkan dan tidak terkalahkan. Apalagi 2019 terang-terangan Taliban mengumumkan bila Afghanistan telah berhasil kita pimpin kembali, pemerintahan Islam telah berhasil mewujudkan kestabilan kedamaian negeri di Afghanistan ini, kami akan kirimkan 20.000 pasukan elit untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi sekarang cita-cita mereka terwujud. Apakah yang dulu mereka kumandangkan di 2019 akan mereka wujudkan sekarang atau tak lama lagi? Allah alam, ya. Yang jelas dunia sekarang, dunia yang katanya hebat-hebat, yang militernya keren-keren itu sekarang sepakat mengatakan Taliban terlalu kuat. Taliban bukan lawan kami. Taliban bukan tandingan kami, ya. Sekarang bila Taliban mengirimkan pasukannya ke sana, ya, maka kami yakin mereka akan disatukan oleh Allah dengan mujahidin yang ada di Palestina. Ya, dengan mujahidin yang ada di Suriah dan lain-lainnya, dan mereka akan menaklukkan kembali bumi yang dijanjikan oleh Allah untuk mengumandangkan khilafah Islamiyah di sana. Jadi orang-orang yang cemas-cemas, Ustaz, nggak usah lah bicara khilafah, kenapa sih? Kita katakan pada mereka dengan baik, dengan sopan, saudaraku jangan cemas. Khilafah Islamiyah itu nggak akan pernah ada di Jakarta. Tidak pernah diumumkan di Bandung. Jangan cemas lah, nggak akan ada di Pulau Jawa, tidak akan pernah diumumkan di Sumatera atau di mana-mana di Asia Tenggara, bahkan tidak juga di Mekah Madinah, tapi dia diumumkan hanya di Palestina, tempat itu. Jadi jangan cemas. Tapi cahaya dan sinarnya ibarat matahari membungkus seluruh dunia, ya gitu ceritanya. Iya. Jadi kalau kita memang berbicara tentang masalah hijrah di akhir zaman ini, hijrah itu dua-duanya total sekarang harus kita lakukan. Masya Allah. Pertama hijrah, ya, yang pertama adalah hijrah maknawi, hijrah hakiki, hijrah syar'i, yaitu total lah kita hijrah di akhir zaman ini agar iman kita selamat, agar agama kita selamat. Total kita hijrah. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diharamkan tinggalkan seluruhnya. Jangan pernah beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Nggak ada cerita gitu ya. Langsung tinggalkan. Ya, itu yang hijrah. Hijrah yang sebenarnya itu. Dan hijrah ini berlaku di seluruh negara, di seluruh zaman, ya. Setiap waktu itu berlaku hijrah yang macam ini. Tapi hijrah tempat di masjid. Kalau sudah dikumandangkan khilafah Islamiyah di Palestina, Baitul Maqdis, Allah Zulkifli Muhammad Ali sangat yakin pada saat itu pasti masih terlengkapi sarana transportasi itu bisa mengantarkan kita ke sana. Kalau nggak mungkin lah Rasul menyuruh kita hijrah ke sana. Mungkin saat itu masih ada pesawat, insya Allah ya. Masih Allah mudahkan pintu-pintu dan jalan untuk bisa masuk ke sana. Permasalahannya sekarang, yang mau ke sana itu pasti orang terbaik saja. Hanya orang beriman. Dalam pikiran orang awam, kenapa itu Palestina lagi perang? Padahal kan sudah diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Ya, pasti dan dijamin itu hanya orang-orang beriman saja yang bergerak hatinya untuk ke sana. Kalau yang dekat-dekat mungkin masih bisa jalan kaki, pakai kuda, pakai onta. Nah, kita yang jauh-jauh gimana? Hamba Allah yang berbicara sangat yakin saat itu kendaraan teknologi canggih ini mungkin masih bisa dipakai pada saat itu. Saran daripada hamba Allah yang miskin dan dhaif ini adalah kepada kita semua, syarat-syarat untuk bisa berpergian antar negara dipersiapkan dari sekarang. Itu aja, dipersiapkan dari sekarang. Paspornya, paspor keluarga, bahkan kalau mata uang seandainya di akhir zaman kalian akan kembali menggunakan dinar dan dirham,
uang kertas kamu akan berserakan, nggak dipakai. Kalau begitu emasnya dari sekarang. Beli emas dari sekarang. Beli emas dari sekarang. Entah apa itu bentuk emasnya, pokoknya emas diakui seluruh dunia dah. Ya, jadi beli itu emas, siapkan, nabunglah baik-baik. Ya, sambil berdoa kepada Allah. Minta pada Allah, izinkan kami menjadi manusia terbaik di akhir zaman yang akan kau masukkan ke negeri terbaikmu ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, itu yang kita minta. Jadi saudaraku, ini pesan ya. 2 hijrah ini sekarang berlaku. Ya, 1 hijrah sekarang juga lakukan. Jangan tunggu. Hijrah imani, hijrah syar'i, hijrah hakiki. Sementara hijrah satu lagi persiapan sekarang. Jangan sekarang pindahnya. Jangan sekarang hijrahnya, nanti setelah dikumandangkan. Ya Ustaz ya. Ustaz Fatih, kita sama-sama berangkat insyaallah. Allah.